Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Muhammad Asman Mujahid, dosen dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sebagai seorang dosen, nilai Tridharma perguruan tinggi itu sangat wajib dilaksanakan, di mana 3 poin penting di dalamnya yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait metode pendidikan dan pengajaran, khususnya di Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Adapun mata kuliah wajib yang saya ampu berjudul mata kuliah Kartografi dan Penginderaan Jauh. Mata kuliah Kartografi dan Penginderaan Jauh itu adalah mata kuliah yang memberikan wawasan tentang teknik pembuatan dan penyusunan data peta dengan segala prosedurnya, serta wawasan tentang data penginderaan jauh sebagai salah satu sumber data sekunder, di mana pada mata kuliah ini nantinya mahasiswa akan diberikan penjelasan bagaimana mahasiswa akan mampu menggunakan aplikasi-aplikasi digital berbasis pemetaan untuk mengolah data sampai kepada melakukan analisis. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah ini oleh program studi, yang pertama itu adalah mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, khususnya penataan ruang wilayah, kota, ataupun kawasan. Yang keempat, mampu secara mandiri dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, menganalisis dan menghasilkan sebuah penataan ruang yang kontekstual melalui survei, analisis, dan perencanaan berdasarkan metode perencanaan dan riset sesuai teori dan prinsip perencanaan. Yang kelima, menguasai pengetahuan dan teknik penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi yang relevan sebagai alat bantu dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan ruang. Setelah mahasiswa mengetahui apa beban mata kuliah yang diturunkan dari capaian program studi, adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang wajib mahasiswa kuasai dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu menerapkan teknologi komputer dan sistem informasi dasar terkait analisis spasial sederhana dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Yang kedua, membuat interpretasi data berdasarkan hasil metode analisis terkait perencanaan wilayah dan kota. Dan yang terakhir, merumuskan konsep rencana terkait perencanaan wilayah dan kota. Adapun mata kuliah ini akan berlangsung selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sebagai bahan kontrak kuliah dan gambaran umum terkait mata kuliah ini, dan yang kedua itu ada final dan mid test yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam mengukur ketercapaian atau sejauh mana kemampuan mahasiswa menerima dan memahami materi selama 1 semester ini. Dan di tiap-tiap pertemuan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa itu memiliki bobot penilaiannya masing-masing, dari 5 sampai 15 pada tahap ujian mid dan final testnya. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan berikan bagaimana metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di depan kelas. Terima kasih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, jadi untuk hari ini pada pertemuan pertama kita akan masuk kepada pengenalan atau kontrak kuliah. Jadi untuk mata kuliah kartografi dan penginderaan jauh. Jadi adapun dosen pengampu untuk mata kuliah ini, yang pertama itu dosen koordinatornya Bapak Dr. Abdul Rahman Rasid, yang kedua itu Bapak Ilham Alimuddin, yang ketiga itu saya sendiri, dan yang keempat ada Bapak Gafar Lakatupa. Jadi untuk mata kuliah kartografi dan penginderaan jauh ini sendiri akan dilaksanakan 6
durasi mahasiswa untuk hadir di kelas itu 15 menit. Jadi setelah 15 menit teman-teman tidak hadir di dalam kelas, mungkin dipersilakan menunggu di luar saja. Nah, seperti itu untuk kontrak kuliah yang akan kita lakukan sampai kepada pertemuan ke-16. Jadi untuk mata kuliah kartografi dan pengibaran Jawa ini sendiri ada beberapa capaian yang harus teman-teman kuasai dan harus melewati semua capaian tersebut agar teman-teman mendapat nilai yang sesuai dengan kita telah rencanakan. Jadi adapun mata kuliah kartografi ini ada beberapa capaian yang harus teman-teman miliki. Yang pertama, menerapkan teknologi komputer dan sistem informasi dasar terkait analisis spasial sederhana dalam bidang perencanaan wilayah ibu kota. Yang kedua, membuat interpretasi data berdasarkan hasil metode analisis terkait perencanaan wilayah ibu kota. Dan yang terakhir, merumuskan konsep rencana terkait perencanaan wilayah ibu kota. Jadi saya pikir kita di PWK itu sangat dianjurkan atau sangat diharuskan untuk menguasai analisis ini. Jadi karena di di mata kuliah dasar seperti ini yang menjadi basicnya teman-teman di PWK, karena teman-teman harus menguasai analisis spasial yang dimana nanti teman-teman harus olah dalam aplikasi GIS. Teman-teman harus install semua di laptop masing-masing. Terus setelah penguasaan atau penggunaan analisis spasial ini, teman-teman harus bisa merumuskan konsep. Jadi nanti dari pertemuan-pertemuan yang akan kita lakukan, teman-teman diajarkan bagaimana tahapan demi tahapan sampai dengan teman-teman mengenal bagaimana itu aplikasi GIS dalam metode analisis spasial, khususnya perencanaan wilayah dan kota. Jadi sebelum mungkin memulai sedikit untuk pengenalan materinya, teman-teman bisa melihat beberapa referensi yang bisa dijadikan dasar dalam mata kuliah ini. Jadi ada 15 daftar pustaka yang menjadi referensinya kita. Terus untuk tiap-tiap untuk bahan kajian, teman-teman bisa lihat bahwa yang bisa dijadikan bahan kajian dalam materi ini, yang pertama teknik analisis data digital berbasis spasial, dasar-dasar kartografi dan peta, perangkat lunak sistem informasi geografi, konsep pengibaran jauh, penggunaan dan manfaat pemetaan digital, serta praktek pemetaan dengan GPS. Jadi teman-teman nanti harus menguasai bagaimana penggunaan ArcGIS, bagaimana cara membuat layout peta, bagaimana cara membuat legenda, dan bagaimana membuat peta dalam bentuk layout sesuai dengan standar yang ada dalam pembuatan peta. Jadi seperti itu untuk referensi dan bahan ajar yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan. Jadi kartografi itu saya pikir teman-teman sudah mungkin punya gambaran sedikit mengenai mata kuliah kartografi dan pengibaran jauh. Jadi kartografi dan pengibaran jauh itu lebih kepada pembuatan peta, yang mana dulu orang masih membuat peta secara manual atau secara metodenya masih manual, atau mungkin teman-teman dulu mengenal globe. Jadi peta seperti itu. Tapi di masa sekarang ini pemetaan lebih berbasis digital, jadi kita bisa membuat peta dalam bentuk 3 dimensi nantinya. Jadi kalau teman-teman nanti belajar bagaimana dasar membuat peta dalam bentuk 2 dimensi di dalam aplikasi, nanti teman-teman akan menguasai bagaimana pembuatan peta itu yang kita buat dengan 3 dimensi. Jadi bagaimana mengaplikasikan ArcGIS combine dengan aplikasi-aplikasi seperti SketchUp atau AutoCAD yang mungkin teman-teman bisa gunakan untuk membuat peta 2 dimensi menjadi 3 dimensi, seperti itu. Oh ya, sebelum lanjut ke gambaran umum mata kuliah kartografi dan pengibaran jauh, mungkin ada yang kita perlu tanyakan sedikit atau ada yang bingung ya? Apakah kita hanya mempelajari aplikasi atau software saja, atau nanti kita berkomputasi misalnya menggunakan begitu? Oh iya, terima kasih. Jadi kalau untuk mata kuliah kartografi dan pengibaran jauh sebenarnya kan ada 2 tahapan mata kuliahnya. Jadi setelah mata kuliah kartografi ini nanti teman-teman masuk di mata kuliah sistem informasi perencanaan. Jadi untuk basicnya memang saja dulu teman-teman
dulu bagaimana standar kota, bagi apa tools-tools yang digunakan, bagaimana bentuk standar kota yang digunakan. Itu yang teman-teman harus kuasai di awal sebelum masuk kepada analisis yang lebih dalam. Tapi di dalam mata kuliah ini juga kita sudah mengetahui atau mempelajari analisis-analisis dasar, seperti bagaimana kita membuat peta tematik, peta bagaimana kita mau melakukan overlay. Itu kan analisis-analisis sederhana nanti yang digunakan dengan menggunakan tools yang ada di ArcGIS. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita sudah kuat di basicnya, mungkin analisis yang lebih dalam di mata kuliah sistem informasi perencanaan dengan studi kasus yang ada di lokasi kita masing-masing bisa kita terapkan. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya kasih gambaran terkait mata kuliah kartografi dan penginderaan jauh pada pertemuan awal ini. Jadi ke depan untuk minggu jadi mata kuliah ini kesimpulannya, mata kuliah ini akan pertemuan pertama ini kita sudah mengenal apa itu kartografi dan penginderaan jauh, bagaimana metode dalam perkuliahan yang akan kita gunakan, dan apa aplikasi yang harus teman-teman kuasai dalam mata kuliah ini. Jadi mungkin seperti itu. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan perkuliahan dengan pemahaman peta dan komponennya serta contohnya. Jadi nanti minggu depan saya akan memperlihatkan bagaimana itu bentuk-bentuk peta, standar peta yang sudah ada, dan apa komponen-komponen yang harus ada dalam peta standar dan yang biasa digunakan pada kegiatan akademisi maupun praktis. Mungkin seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.